Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayah bunda, para guru, para ustadz-ustazah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang kita kembali bertemu di majelis ilmu walaupun via Zoom ya. Mudah-mudahan ada malaikat yang mampir nanti di majelis ilmu Zoom kita nih. Allah, amin. Karena hadis Rasulullah SAW dalam hadis sahih itu menyebutkan inna lillahi malaikatan sayyara. Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat yang tugasnya keliling ya. Jadi kalau ada majelis ilmu dia mampir ya. Mudah-mudahan mampir sehingga keberkahan Allah dicurahkan kepada kita dalam majelis Zoom ini. Amin. Ayah bunda dan para ustadz-ustazah sekalian, jadi mungkin secara garis besar akan saya bagi menjadi tiga ya, usaha memahamkannya. Pertama muqaddimah, yang kedua nanti saya akan bahasakan hadis-hadis Nabi tentang mandi wajib ini. Kemudian nanti bagaimana, yang ketiga adalah kaifiyah, bagaimana para ulama dulu memahami hadis itu. Kadang karena memang di masa sekarang tuh kadang muncul mungkin sebutan hadisnya Gulaimah. Gulaimah tuh ustadz yang tidak seberapa pengetahuannya tapi menghukumi ulama-ulama besar dulu salah gitu ya. Dikiranya ulama dulu nggak ngerti hadis itu, sehingga hanya dia yang tahu. Sudah di abad 20 baru ada orang tahu hadis itu, seakan-akan begitu. Nah ini mungkin su'ul adab yang mungkin perlu diluruskan sehingga nanti kita dalam berfikih itu ya enak gitu, tidak, jangan hobinya nyalahkan orang gitu ya. Padahal kita tidak berapa punya ilmu. Pertama adalah Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, jadi dalam fikih Islam itu hampir menjadi ijma ulama. Kitab Thaharah itu didahulukan dari sholat ya, bab bersuci itu didahulukan dari sholat. Untuk diketahui memang begini, jadi kalau bersuci kita salah itu pasti sholatnya tidak sah. Jadi wudhu yang salah, mandi jinabah yang salah gitu, mandi besar, itu otomatis sholatnya tidak sah gitu. Tetapi kalau toharohnya benar, apakah otomatis sholatnya sah? Belum tentu juga. Tergantung nanti apakah pada waktu dia sholat ada rukun yang ketinggalan nggak dari rukun sholat itu, ya, gitu ya. Sehingga taharah itu bimathabati syarat, sebagai syarat dia sahnya. Jadi kalau yang disebut syarat itu sesuatu kalau dia tidak ada, hukumnya tidak ada. Jadi kalau toharahnya tidak benar, sholatnya pasti tidak sah. Tapi kalau toharahnya benar, ya sholatnya belum tentu sah atau tidak sah, tergantung nanti dengan rukun-rukun sholat yang lain. Jadi sangat penting bunda, ayah bunda sekalian untuk memperhatikan toharah itu. Jangan nanti kita sholat tapi kena nyaji sana yang masih kecil, tidak tahu, wah itu naif ya. Itu yang pertama yang harus difahami. Nah yang kedua, saya husnudzon ini dengan Bina Ilmi ini, judul ini sebetulnya taltifan itu ya ngelembutin kita. Boleh jadi Ustadz Imam juga belum tentu gitu, dalam arti gini, seakan-akan kebutuhannya untuk anak kita yang baru balik. Jangan-jangan kita yang sudah balik lama ini masih keliru pula gitu. Karena jarang baca hadis tadi ya. Tapi taruhlah itu namanya talatufan ya. Jadi nah yang harus difahami pertama balik. Jadi balik ini kalau anak perempuan ya jelas ya tandanya datang bulan. Ya itu tanda balik anak perempuan. Nah kalau anak laki-laki tanda balik itu ada dua. Pertama dia mimpi basah sebelum umur 15 tahun. Itu tanda anak laki-laki itu
balik gitu. Tetapi kalau sampai umur 15 dia belum mimpi basah, maka umur 15 itulah batas dia balik gitu. Ya. Makanya nanti kaitannya dengan sebutan yatim tuh ada tuh. Kaitannya balik itu. Kadang-kadang ada terjadi kelucuan kalau lagi santunan anak yatim gitu. Tegak anak SMA kelas 2. Saya tanya, ini yatim? Iya Ustaz. Kalau begitu Ustaznya juga pengen baris sama dengan dia lah. Kenapa lah? Kalau dia yatim, saya juga yatim. Oh, kemudian yatim itu definisinya adalah mamata abuhu wa huwa dunar rusyd. Jadi anak yang ditinggal mati bapaknya, dia belum balik. Amun anak lah balik, tidak masuk yatim lagi. Gitu ya. Ada kaitannya dengan yatim ya. Nah, umur 15, jadi sebutan anak-anak SMA itu di kita itu sebetulnya memanjakan umur kelamuan. Ya, sebetulnya anak 15 itu dia sudah mau balik, maka kalau dia sudah balik, dia sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya kalau dia tidak sholat, bukan lagi orang tuanya yang berdosa. Gitu ya, udah punya tanggung jawab langsung kepada Allah yang dalam syariat tindakannya sudah bernilai hukum di mata Allah SWT. Gitu. Itu ya, mukallaf anak balik itu. Jadi 15 baik, kelamuan. Makanya nanti sejarah menyebutkan Usamah bin Zaid itu umur 17 jadi panglima perang. Namun masih anak-anak, kelamoyo. Nah, gitu ya. Nah, itu mukadimah yang ingin saya sampaikan. Jadi difahami, maka mungkin ini bukan dalil qat'i, tapi kalau saya tidak keliru asar dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau mendidik anak yang masih sangat kecil itu la'ibuhum kayak anak TK. Jadi main-main. Makanya bunda ustazah yang guru SMA itu ngajar anak TK pening dia. Ya, karena biasa di SMA maka ceramah. Kalau dia anak TK main. Nah, kata Imam Ali kalau anak kecil itu la'ibuhum. Nah, setelah menganjak dari anak kecil, katakanlah sudah SD kelas berapa begitu, nah itu alimuhum, adibuhum, ajari adab. Jadi memang dia tidak ngerti, jadi dia harus diajari dia. Tapi kalau dia sudah balik atau bahkan mungkin sudah SMA, itu rafiquhum. Jadikan dia seperti kawan gitu. Jadi dia dialog seperti orang dewasa. Ini mungkin mukadimah yang ingin saya sampaikan. Maka saat kita ingin memahamkan kaifiyah atau cara mandi wajib kepada anak kita, yaitu bagian dari itu. Jadi menciptakan satu suasana kedewasaan gitu kepada anak bahwa kamu sudah berhukum wajib di hadapan Allah untuk kemudian benar dalam beribadah begitu. Itu ya, itu mukadimah yang pertama yang ingin saya sampaikan. Adapun beberapa hadis yang menjadi sandaran utama dalam pembahasan mandi wajib, saya ingin bacakan dulu hadisnya, nanti baru kita lihat bagaimana ulama memahami hadis ini. Pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari dalam babul wudu'u qabla al-ghusl, juga Imam Muslim bab wudu sebelum mandi. Ini hadisnya di judul Sahih Bukharinya ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza kana idza ightasala minal jinabah, kalau mandi dari mandi besar maksudnya jenabah ya, bada'a, beliau memulai faghasala yadaihi, mencuci kedua tangan. Saya kasih tahu ya arti ghasala dengan masaha. Kalau tangan saya ini kering lalu saya basahi, tangan saya kan basah, tangan yang basah itu saya lapkan di anggota tubuh, baik itu kulit maupun rambut, itu disebut masaha. Oke? Jadi airnya tidak mengalir di anggota tubuh, itu masaha. Tetapi kalau kita
letakkan air itu sudah ngalir di anggota tubuh kita ini, itu namanya ghusala. Jadi ghusala itu bukan satu gayung sekali itu, sebetulnya arti asli ghusala itu. Jadi kalau air kita teteskan di anggota tubuh, maka dia sudah mengalir, itu namanya ghusala. Nah, karena di Indonesia banyak banyu, jadi kita ini gabung dengan nah itu makanya boros kita tuh pakai banyu sebetulnya kalau dalam ukuran fikih Islam ya. Jadi salah itu seperti itu. Jadi nanti kalau ada orang mempraktekkan wudhu cukup hanya dengan 1 gelas air itu tidak salah memang. Karena memang ukurannya hanya air itu mengalir gitu. Jadi kalau dia netes hanya basah itu dia masah ya. Rasul memulai dengan mencuci kedua tangannya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian berwudu. Nah, jadi sebelum mandi nih, berwudu sebagaimana wudunya salat. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma', kemudian memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Dulu belum ada keran. Dulu air itu dikobok di wadah ya, gitu ya. Kalau sekarang udah luar biasa ada keran ya. Fayukhallilu biha usula sya'rihi, maka dengan tangan yang dimasukkan basah di dalam air tadi, maka tak jari ini menyelusup ke rambut ini sampai ke akar-akar rambutnya gitu. Nah, ya karena air kan tidak banyak di dia kan. Nah, itu hadis Bukharinya ya. Thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafan biyadaihi. Kemudian ini ada ya. Kemudian dia menuangkan 3 kali ini cawukan dalam bahasanya ya. Segini yadaihi ini 3 kali. Nah, ke dalam kepalanya. Di rambut kepalanya ya. Thumma yafidul ma'a ala jildihi kullih. Kemudian setelah itu meratakan air ke seluruh kulitnya, tubuh kulitnya itu. Itu hadis pertama. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, saya baca hadisnya dulu jadi biar agak teratur, biar masuk kan. Yang kedua, bab dalam kitab Abu Dawud, hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Tapi ini lebih kepada ancaman kalau orang mandinya tidak sempurna ya, mandi jinabahnya tidak sempurna. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul. Ali bin Abi Thalib mengatakan saya mendengar Nabi bersabda, man taraka mawdi'a sya'ratin min jinabatin, barang siapa yang meninggalkan satu tempat rambut gitu dari sebab mandi wajib jinabah gitu, lam yaghsilha, tidak dicuci rambut itu, berarti tidak merata banyu fu'ila bihi kaza wa kaza minan nar, maka dia akan diazab di neraka begini dan begini gitu ya. Qala Ali, maka Ali mengatakan thumma famin thamma, karena itu adaitu sya'ri, maka saya arti asli ya, saya terjemahkan asli. Ada itu saat itu saya memusuhi rambutku, bahasa Ali bin Abi Thalib. 3 kali dia mengatakan itu. Wa kana yajuzzu sya'rahu ayahluku. Kemudian akhirnya Ali memendekkan rambutnya, mencukur rambutnya. Hadis yang ini itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah di dalam kitab sahihnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini sebetulnya kebanyakan ulama itu memahami ya dalam konteks memudahkan. Nah, dalam fikih Syafi'i saya bacakan, nanti baru saya bacakan kitab fikih modern, fikih Islami. Faraidul ghusli itu hanya 3, yang fardu, yang wajib dalam mandi wajib itu 3 kata fikih Syafi'i. 1 an-niyah, niat. Jadi niat mengangkat hadas besar. Yang kedua, izalatun najasati inkanat ala badani, menghilangkan najis kalau itu ada di tubuhnya.
kotoran maksudnya ya. Kalau ada dihilangkan dulu. Yang ketiga, isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati. Meratakan, menyampaikan seluruh air sampai ke seluruh rambut dan kulit badan. 3 itu saja yang wajib. Maka selain yang 3 ini, misal at-tasmiyah, membaca bismillah sebelum mandi, al-wudu'u qablahu, berwudu sebelum mandi, wa imrarul yaddi ala jahati, gosok badan, ya, wal mualatu, dan bertubi-tubi siraman itu, wa taqdimil yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, semua itu difahami oleh mazhab Syafi'i sunnah wudu. Nah, itu cara Al-Imam Syafi'i memahami hadis tadi. Jadi saya baru bacakan hadis pertama, nanti dikira orang, oh, aku tidak tahu mazhab Syafi'i ini hadis ini. Bukan. Wong dulu nih hafal lamun hadis. Dulu kalau ilmu dulu, al-ilmu fis sudur. Di dalam hati. Hafal dia hadisnya ulama dulu. Kalau ulama sekarang, al-ilmu fis sutur. Ilmu di dalam buku. Ujung Palembang ilmu keling. Tahu tak ilmu keling? Amun nyekel leleng, amun ndak nyekel lali. Nah, itu ya. Nah, itu di fikih lama, fikih ini namanya mata Nabi Suja ya, mata Nabi. Nah, dalam fikih modern, dalam fikih Islami, karena berdasarkan dari hadis Aisyah, maka Imam Wahbah Zuhaili mengatakan begini, sifatu ghussalin Nabi. Bagaimana cara Nabi bermandi? Inna kaifiyatal ghaslil kamili urifat bis sunnah. Cara mandi yang sempurna itu diketahui melalui sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, sama dengan yang sebelumnya tadi ya. Qalat, dia mengatakan, kana Rasulullah idza ightasala minal janabah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika mandi dari janabah, yabda, dia memulai, fayaghsilu yadayhi, mencuci kedua tangan, thumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, ya, atau dengan tangan kanan ke tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu, lalu dia mencuci kemaluannya, ya, kan habis jenabah ya. Summa, jadi yang luput dari riwayat yang sebelumnya tadi, kalau tadi tidak disebutkan mencuci bagian kemaluan kan, yang ini mencuci bagian kemaluan. Itu apa nanti faidah dari tambahan riwayat ini? Faidahnya, kalau kamu sudah wudunya sholat sebelum sudah mencuci kemaluanmu dan bagian yang kamu anggap sangat kotor sebelum berwudu, sebelum mandi, kemudian setelah itu kamu berwudu, setelah itu kamu meratakan seluruh air, kamu tidak perlu berwudu lagi, karena kamu sudah berwudu, karena tanganmu tidak lagi menyentuh bagian tubuh yang menyebabkan batal wudu, gitu. Karena sudah dicuci semuanya. Nah, gitu ya. Ini kalau tertibnya ya. Kemudian setelah mencuci kemaluannya, ya tawaddo. Ya tadi wudu sholat yang dalam riwayat sebelumnya. Thumma ya'khudul ma'a, kemudian mengambil air, fayudkhilu asabi'i fi usulis syar', kemudian memasukkan tangannya ke pangkal-pangkal rambut. Thumma hafana ala rasihi thalatha hafanat, kemudian menyiramkan ke dalam di kepalanya itu tiga air yang penuh dengan tangan ini. Thumma afadhal ma'a ala sya'iri jasadih, kemudian meratakan seluruh air ke seluruh badan. Thumma ghasala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Itulah cara mandi wajib yang ada di dalam hadis. Maka disimpulkan di mazhab Syafi'i tadi, yang wajib hanya 3 tadi ya. Tetapi, nah gini, ini ada menjadi khilaf ulama nanti, bagaimana kalau kita mandi, tapi sebelum mandi tidak berwudu gitu. Kan ini sudah terangkan ini. Nah, wajib wudu lagi dah gitu. Nah, dalam mazhab Syafi'i tetap wajib berwudu karena membedakan ibadah itu niat.
Makanya kalau kita nyelulup di banyu di sungai, bukan niat wudhu, namanya wudhu dak? Ngapo? Nyelulup. Karena tidak niat wudhu emang. Tidak melakukan gerakan seperti itu, langsung slup ke. Nah, gitu. Jadi dalam konteks itu, dalam mazhab Syafi'i dia tetap harus berwudhu karena dia belum berniat berwudhu. Nah, kecuali yang tadi sudah melakukan sesuai dengan sunnah Nabi, maka dia tidak lagi berwudhu. Nah, inilah cara yang disebutkan oleh ulama dalam kitab fikihnya. Jadi di fikih Syafi'i itu ini yang wajib hanya 3 tadi, yang lain semuanya yang disebut hadis tadi dihukumi menjadi hukum sunnah wudhu. Artinya dalam konteks fikih, kalau yang disebut fardul ghusl, bukan wudhu ya, fardul ghusl, kalau tidak dilaksanakan 1 dari 3 tadi, tidak berniat, tidak sah mandinya. Gitu ya. Yang kedua, ada bagian yang tidak tercuci, berarti kan belum meratakan segala banyu, tidak sah juga dia. Gitu ya. Itu maksudnya kalau disebut dengan faraidul ghusl. Tapi kalau yang sunnatul ghusl, nah kamu tersiram ke kiri dulu baru sah. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau yang sunnah dia dihukumi sah kalaupun tidak terlaksana galau-galau. Nah lupa bismillah. Kalau makan kan bismillah ya awaluhu akhiruhu, kalau kamu lupa walaupun agak sering lupa itu deh. Apalagi makanannya lemah Nah ini jadi. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian, maka dari hadis tadi ya kalau melaksanakan hadis itu saja itu sebetulnya ya cukup sah, mandinya sah gitu. Nah dari cerita hadis ini sebetulnya dalam Islam itu dianjurkan berhemat banyu, ya. Makanya sampai Nabi pun mengatakan meskipun kamu wudhu di sungai yang mengalir, ayo seperlunya gitu. Nah ini ya diantara yang Ustadz Imam hadapi dalam konteks sumsel, Bapak Ayah Bunda sekalian, sulit benar mengajari anak kita sumsel nih hemat air. Itu pengalaman Ustadz Imam ngajar di pesantren. Kenapa? Karena biasa nyelulup di sungai tadi. Nah disuruh cuma pakai gayung. Ustadz Imam dulu ngajar di pesantren Rawdatul Ulum. Jadi kalau di Jawa 1 bak itu cukup untuk budak 5-6, namun di Sumatera ini budak 2 lah habis banyak tuh. Bukan lagi pakai gayung, pakai ember. Nah, itu di antara tantangan-tantangan pendidikan kita untuk berhemat air. Jadi ghuslul janabah itu hanya begitu, atau itulah yang ada di dalam sunnah Nabi SAW. Maka oleh karenanya ya sebetulnya secara umum ya, karena di Indonesia tuh air banyak, paling-paling yang kemungkinan lupa tuh niat. Ya. Kalau banyu yang meratokan seluruh apa tadi? Badan. Seluruh badan canyo lah kebanyakan niat manu kamu tuh banyu tuh Yang kedua itu kalau ada najis yang nempel di badan itu harus dihilangkan dulu. Termasuk nanti kalau di badan itu ada zat yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, aku tidak tahu ya kalau secara kimia Ustadz Imam tidak hafal zat apa saja yang jika nempel di badan itu menghalangi sampainya banyu ke badan itu. Maka kesimpulannya semua zat yang menghalangi sampainya air ke badan yang akan dicuci dalam mandi wajib, maka jika tidak tercuci mandinya tidak sah. Berarti harus dibagi, maksudnya kotoran itu bukan hanya kotoran masalah najisnya, tapi termasuk hal-hal yang menghalangi kulit ini ya. Yang menghalangi zat-zat ini harus hati-hati. Jadi jangan sampai nanti sedang kita mandi mandi wajib tadi, tapi ada yang nempel di tubuh kita sehingga air itu tidak sampai ke kulit, maka mandinya menjadi tidak sah. Nah yang terakhir Bapak sekalian, atas hadis yang saya bacakan tadi boleh pemahaman, tapi ulama dulu sudah luar biasa memahami, dan sebenarnya kalau di kitab fikih Islam itu disebutkan semua mazhab, tapi saya tidak sebutkan ya untuk menghemat waktu sehingga bisa dikembangkan dalam tanya jawab. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan tentang itu. Nah yang terakhir penutup mukadimah pemancaan materi ini adalah Bapak Ibu sekalian, jadi
ada satu cara mengajarkan kaifiyah itu dikenal, saya lupa namanya kalau di pendidikan, mungkin para ustadz ustazah lebih tahu. Namanya muhakah. Muhakah itu apa? Diajari praktek langsung gitu, gerakan-gerakan itu kepada anak kalau memang dibutuhkan. Karena pengalaman saya pernah ngajari adik saya dulu, sulit banget ngajari dia sholat itu. Antara gerakan dengan doa tuh dia sulit. Akhirnya saya bilang, ikuti gerakan saya, ikuti bacaan saya, baru kemudian itu disebut muhakat, menirukan gerakan-gerakan gitu. Nah, itu mungkin diantara yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ayah bunda, luar biasa sekali ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita Ki Haji Imam Mansur LC berkenaan dengan mandi wajib atau hal-hal yang berkaitan dengan masa balighnya anak-anak kita, atau bahkan Ustadz ya tadi jangan-jangan kita sendiri Ustadz ya yang masih kurang sempurna dalam melakukan syarat ibadah itu Ustadz ya, mandi wajib itu. Kemudian ayah bunda sekalian, untuk lebih mengoptimalkan kegiatan taklim kita pada pagi hari ini, silahkan untuk ayah bunda yang ingin bertanya, yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz seputar taklim kita pada pagi hari ini, boleh langsung di kolom komentar. On mic bisa? Bisa. Atau bisa langsung dengan on mic ya. Bisa langsung bertanya kepada Ustadz Imam. Silakan kepada ayah bunda. Recording in progress. Untuk yang pertama ini Ustadz, Ya. ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana jikalau selama ini ternyata Ustadz kami belum memahami tentang adanya kewajiban mandi wajib, atau lebih tepatnya tata cara yang benar dalam mandi wajib itu Ustadz, sehingga mungkin kami rasa masih banyak salah dalam mandi Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz dengan ibadah-ibadah yang selama ini kami lakukan? Pertama adalah gini, apakah benar 3 rukun tadi nggak dilakukan salah satunya? Tidak niat, tidak menghilangkan najis yang dia atau hal-hal yang menghalangi, nah, gitu ya. Nah, itu harus dipastikan dulu untuk mengatakan, oh ya kalau begitu mandinya tidak sah. Ya niat, niat satu niat, kemudian yang kedua menghilangkan najis yang ada di dalam tubuh, yang ketiga meratakan seluruh air ke seluruh. Nah, dipastikan kalau ini tidak tercapai dalam mandi wajib kita, saya tadi mengatakan ya tidak sah memang mandinya. Nah, kalau itu berangkat dari jahalah, ketidaktahuan, nah, gitu ya, maka jahal itu udhuran, tidak tahu itu uzur. Nah, maka harus taubat. Ya, bertaubat kepada Allah atas kesalahan itu. Ya, bertaubat. Jangan salah tapi tidak taubat gitu. Nah, karena ini cara mandi, taubatnya aja dengan belajar dengan cara yang benar tadi, yang kita terangkan di dalam hadis Rasulullah SAW, baik riwayat Imam Bukhari maupun riwayat hadis yang lain tadi. Satu itu ya. Nah, jadi jahalah. Tapi kalau tahu tapi tidak melakukan, nah itu yang berat itu. Nah, apakah harus mengulangi seluruh ibadah yang dia
salah tadi wudhunya. Seandainya salah ya. Kalau mudah-mudahan sih tidak. Yang bertanya juga sebetulnya tidak salah. Artinya ya berniat juga, sudah berniat. Cuma nggak harus nak nawaitu niat disebutkan, nah dalam hati cukup dia. Nah kalau apakah harus diulangi semuanya? Nah saya cenderung dengan pendapat ulama yang mengatakan ya namanya jahal, tidak tahu. Oh iya, jamaah tidak tahu ya tidak harus diulangi, tapi harus bertaubat. Kemudian setelah itu harus benar pelaksanaan ibadahnya setelah dia tahu. Kan makanya dalam surah Nisa itu innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim. Jadi kalau ketidaktahuan insyaallah uzur. Tapi amun ndak galak tahu lah lain lagi cerita. Ya, ndak tahu nian dengan ndak galak. Lain itu. Hukumnya lain, ya. Ada lagi agak penesan dalam Palembang ini. Kan uji Ustadz Ustadz Imam tahu saro aja. Jadi kita tidak usah belajar supaya tidak tahu. Kagak di akhirat tanya Tuhan. Ngapo? Tidak tahu kita Tuhan. Kesalahan besarnya adalah tidak tahu. Padahal disuruh tahu. Itu ya. Beda betul-betul jahil dengan betul-betul yatajahal. Itu tidak boleh. Namun jahil tidak tahu niat makzur. Tapi kalau tidak galak tahu itu tidak makzur. Iya, makanya kira-kira dalam bahasa kita ini nyari urusan dunia lagi kita belajar ilmunya. Nah, jadi ekonom belajar ilmu ekonomi. Nah, jadi ahli pertanian belajar ilmu pertanian. Mana enak nyembah Tuhan belajar ilmunya lagi enggak. Itu gitu ya. Jadi kalau jahil benar tidak tahu. Tapi saya berkhusnudzon mudah-mudahan teko yang bertanya tidak boleh. Mudah-mudahan termasuk yang sah lah ya ibadahnya. Karena kadang-kadang menilai diri tidak satu. Nah, Ustadz Imam tadi ngomong niat. Aku ini lupa nawaitu. Cuma dalam hati berniat mandi wajib. Ya tidak harus talafut memang. Makanya dalam niat itu, yang hadisnya niat itu dikuatkan, itu niat haji dengan umroh main. Yang ada hadisnya. Kalau yang lain itu hadisnya kan innamal a'malu binniyat. Untuk kamu tahu niat sholat itu kapan? Takbir. Pada waktu takbir. Jadi omongan usolli fardhu zuhri yang pakai usolli sebelum takbir itu bukan niat itu. Namanya talaffuz binniyat. Yang niat kapan? Aqdun niyah itu pada waktu Allahu Akbar. Kan tidak mungkin kamu bunyi dua. Mulut Allahu Akbar terus nak nyelo-nyelo nawaitu loh. Tidak baca. Atau usolli, tidak baca. Berarti niat itu di dalam hati. Makanya saya khusnudzon dengan yang nanya tadi. Tidak, mudah-mudahan hatinya pun lah berniat untuk mandi wajib. Kecuali dia udang pingsan atau udang tidak sadarkan diri, nah mungkin lupa niat itu. Tapi kalau enggak, biasanya sih tidak lupa niat. Ya khusnudzon aku, tidak, kalau mungkin sah ya. Tapi mungkin kalau ada subha, udah ngomong karena itu, tidak ada apa-apa. Jadi pada waktu siraman itu lah berniatlah kita untuk. Tapi kalau seandainya benar memang tidak niat sama sekali, walaupun ini maaf ya, dalam versi mazhab Abu Hanifah, mazhab yang paling tua sah dia. Jadi mazhab Syafi'i yang memang mengharuskan niat itu di dalam 3 mazhab, Maliki, Syafi'i dengan Hambali yang mewajibkan niat itu. Kalau mazhab Abu Hanifah tidak, karena bercuci itu ya ini ngilangkan kotoran dari badan, namun hilang ya suci lah itu. Gitu. Itu mungkin jawaban atas itu. Tapi kalau seandainya benar niat tidak sah dari keterangan Ustaz Imam yang baca hadis tadi, satu istighfarlah kepada Allah karena itu kesalahan, perbaikilah, kemudian belajarlah dengan yang benar. Dan sekarang medianya luar biasa, dan Android kita itu dengan mudah sekarang kamu ketik cara mandi wajib, muncul kalau dalilnya muncul caranya, tinggal galak apa tidak. Cuma lebih senang nonton bola di HP lalu cerita. Nah, jadi itu ya, banyak istighfar kalau memang betul-betul tidak sah. Kemudian ya sudah, banyak ibadah sunnah, tadaruk dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Imam tidak termasuk yang berpendapat harus mengulangi dari awal segala sholat yang tertinggal karena mandinya salah diri. Lah kalau umurnya lah 70 tahun,
mulai sholat lah 20 tahun lah, 50 tahun batu nak mana nak gantinya. Nah, kalau tidak terganti sampai dia. Nah, saya sampai hari ini tidak menemukan bahwa orang yang kemudian salah itu mengulangi semua ibadahnya dalam athar atau hadis, saya tidak menemukan. Maka saya cenderung dengan pendapat ulama yang mengatakan rahmatnya Islam itu, Rasul mengatakan at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Ini dalam konteks dosa ya. Orang yang bertaubat dari dosa itu bagaikan orang yang tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masih ada beberapa pertanyaan. Boleh. Kalau bisa dijawab. Amun tidak, namun tidak. Ada dari Bunda Fatima, Ustadz. Ustadz mau bertanya soal tadi balik. Anak perempuan Ustadz, beliau ini sudah haid, namun dalam pemikiran itu masih seperti anak-anak Ustadz. Nah, apakah itu sudah termasuk balik Ustadz? Nah, kemudian ketika mandi wajib itu Ustadz masih harus terus mau ngulang-ngulang dulu hafalan tentang niat itu Ustadz. Iya, bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Satu ya, itu fenomena. Ustadz Imam termasuk yang memperhatikan fenomena itu. Kita dulu seangkatan Ustadz Imam itu kebanyakan anak perempuan tuh kalau mengalami datang bulan pertama itu kebanyakan udah di SMP atau kelas 6 dulu ya zaman saya. Jadi anak itu memang betul udah balik dia. Kalau zaman saya udah mandiri lah ya secara. Nah, sekarang memang fenomenanya anak kelas 3 ada yang sudah datang bulan gitu. Saya tanya dengan beberapa dokter objin, itu katanya faktor gizi dan makanan katanya. Jadi memang sekarang ada problem antara tanda balik dengan kematangan berpikir itu tidak selaras ya. Nah, karena syariat menjadikan haid itu tanda baliknya seseorang, maka ya dia tetap kita hubungi balik. Bahwa kemudian ada usaha lebih untuk memahamkan tadi, ya itu harus kita lakukan. Tidak kemudian kita menarik sebaliknya. Karena kita anggap belum dewasa, anggap baik belum balik. Nak sampai kapan wah ama kebalik? Apalagi anak satu-satunya, anak mama belum. Nah, kakek sampai 20 tahun masih belum balik pula. Nah, Ustaz Imam cenderung kepada yang pertama, tanda balik sudah ada pada dirinya, maka dia harus dilatih secara. Kebanyakan kita mungkin sekarang yang punya anak perempuan mengalami itu, hampir kebanyakan ya. Khususnya yang anak-anak tengah atau anak ujung. Kalau anak-anak pertama biasanya punya perkembangan kemandirian lebih, karena dia istilah wong Jawa itu anak pertama itu Joko Loro, istilah wong Jawa. Ya anak yang diajak saro oleh wong tua, yang tamu itu lah pengalaman punya anak belum, ekonomi mapan belum, segalanya belum kalau anak pertama tuh dia susah ada di dia, makanya disebut Joko Loro. Loro itu sakit Joko tuh. Jadi anak yang diajak sara itu umumnya. Jadi jangan pula kamu yang anak nomor 2, nomor 3 nih iri pula. Ubah-ubah kita nih kayaknya lebih sayang dengan kakak gini. Amun dia anak pertama, memang dia yang diajak. Susah. Nah, iya. Ustaz Imam menyadari itu. Ustaz Imam anak nomor 2 masalahnya. Walaupun saya tahu, saya juga sudah bisa. Ibu saya tidak bisa begini. Saya mulai kali pertanyaan ini gini. Kata ibu saya, kakak kau dulu bayi, hampir umur setahun tuh tidak pernah punya badan, tidak luko, tidak pernah. Nah, ujian hidupnya dia lebih banyak. Jadi itu ya. Jadi tetap kita anggap dia anak balik karena tandanya ada pada dirinya. Udah datang bulan. Bahwa kematangannya belum, itu yang harus dibantu. Ya tadi aku bilang, apa beginilah ceto-ceto memang belum punya kematangan sebagai anak balik ya. Yang sudah balik tidak matang-matang lagi banyak yang agak besar kan, apalagi yang masih awal. Mari kita bantu. Dan tadi masalah niat tidak usah harus dilafatkan dalam bahasa Arab itu ya. Jadi waktu mandi itu, niat itu dimulai pada waktu melakukan gerakan pertama tadi. Niat dalam hati, aku berniat mandi wajib karena Allah. Sudah. Kukira mun bahasa Indonesia kalau pacak galau Amang nawaitu itu yang mungkin agak sulit. Nah, ini bahasa Arab lo ini. Amun yang bahasa
Amu ndak baca manusia baso dusun jadi ya. Yang penting di dalam hati pada waktu melakukan gerakan pertama mandi itu. Jadi itu insya Allah cukup, tidak harus nyusah kenian. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini karena berbicara mengenai mandi wajib hari ini dalam konteks banyak hal pun sebetulnya Rasulullah mengait ya Islam itu dengan hadisnya begini. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Jadi yang galak bikin agama saro itu kita dewe. Wala yusyada dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada orang yang memberat-beratkan diri dalam beragama kecuali dia dewa yang kalah. Jadi agama itu mudah. Jadi baca Ustaz, baca, suruh berniat dalam hati. Pakai bahasa Indonesia, aku berniat mandi wajib karena Allah. Sudah. Pada waktu melakukan gerakan pertama masuk dalam prosesi mandi wajib. Selesai sudah. Termasuk dari wudu. Kalau wudu pada waktu kita mencuci muka kan gerakan waktu nyuci muka tuh dalam hati niat wudu mengangkat hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus makanya di dalam fikih Syafi'i sendiri yang berpendapat harus melafadzkan niat itu dia hanya mengatakan wa talaffudzu bin niyati sunnatun. Mengucapkan niat itu hanya sunnah hukumnya dalam pandangan mazhab Syafi'i. Berarti tidak boleh harus. Yang penting di dalam hati. Justru kalau kejadiannya waktu melafadzkan kau lafadzkan, tapi pada waktu kau melakukan perbuatan itu tidak hadir di dalam hati, itu kamu dianggap belum niat. Kita udah usolli misalnya sebelum sholat itu. Tatkala Allahu Akbar tidak hadir itu. Itu berarti kamu udah niat. Karena niat itu aqdun niat itu di dalam fikih Syafi'i disebutkan qasdu syai'in, kau menyengaja melakukan suatu perbuatan muqtarinan bi fi'lihi, disertai kau melakukan perbuatan itu. Berarti tatkala Allahu Akbar itu aqdun niyahnya, mengikatkan niat di dalam hati niat salat yang telafadznya dalam usolli fardhu dan seterusnya itu. Sedangkan lafaz yang sebelum kamu takbir itu tidak, karena kamu belum masuk dalam kerangkaian perbuatan salat. Nah, gitu ya. Jadi jangan dibalik. Kalau sebaliknya enggak apa-apa. Kamu udah ngomong usolli, tapi kalau Allahu Akbar hadir niat untuk sholat sah. Itu fikirnya ya. Jadi jangan dibalik. Salah nanti kalau dibalik dia. Kalau dibalik itu yang nggak boleh. Usolli mantap membaca waktu Allahu Akbar, anak mana pikiran? Anak kepindang, kerendang apa iya. Itu berarti qasdu syai'nya tidak muqtarinan bi fi'li, tidak qasdu syai'. Qasdu syai'nya sebelum terjadi fi'lu syai'in muqtarinan bi fi'lihi itu. Nah, itu yang masih banyak loh. Termasuk kita yang orang dewasa itu usollinya mantap dibacanya, tapi Allahu Akbar pikirannya kemana-mana. Berniat sholat lagi dah. Nah itu tidak begitu fikihnya, justru ya tadi ya. Waktu Allahu Akbar itulah mengikatkan niat. Nah termasuk mandi ya. Jadi mudahkanlah Islam itu, semudah-mudah Islam. Nah gitu ya. Anak ini Ustaz, udah, tidak usah harus nak nawaitu kalau susah. Dalam hati, baca bahasa Indonesia, tidak baca bahasa Palembang, tidak baca bahasa dusun. Jadi, insyaallah. Wallah masih boleh Ustaz? Boleh. Mungkin langsung dua pertanyaan. Boleh. Kalau bukan ada kaitannya. Langsung dari dua orang ini Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz Imam. Ya, waalaikumsalam. Jika kita sedang tidak dalam keadaan suci dan belum mandi wajib, apakah boleh untuk memotong kuku? Ya. Dan ketika mandi wajib itu Ustaz, kalaulah kita itu salah urutannya, misal mungkin udah disiram Ustaz badannya, belum niat mungkin Ustaz ya. Ya. Nah, seperti itu Ustaz. Ulangin lagi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada juga bagaimana Ustaz kalau lagi haid, apakah boleh membaca Yasin atau Al-Quran dari HP Ustaz? Ya, satu tadi ya memotong yang disebutkan di dalam hadis Ali sebetulnya maudhi'u syarah, berarti tempat rambut yang tidak boleh kena tidak kena banyu tadi. Itu ancamannya azab dalam neraka. Cara mengambil dalilnya gitu ya. Ini kalau di fikih Syafi'i dikenal dengan istilah ihtiyatan. Ihtiyatan itu contoh ini. Kan kalau dalam wudu itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kita kalau mencuci tangan kan sampai ke siku.
yang disebut mirfaq itu batas nianina antara tangan ini dengan lengan ini. Ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ini? Ini? Nah, Jadi kalian tahu ya bahasa Arab. Ustaz Imam tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia bingung. Ini namanya adad, sa'id. Ini namanya adad. Inilah yang disebut mirfaq itu. Oke? Pertanyaan saya, kalau kamu wudu, kau nak ngepasi pas nian di sini atau agak naik dikit? Naik dikit. Kesulitan kau kalau nak ngepas ke sini. Nah, nak jago ini. Nah, itu ya. Nah, itu artinya ihtiyatan. Kalau kau jago ini, kemungkinan ada yang tidak kena. Tapi kalau kau lepaskan sedikit, kemungkinan kena galau. Nah, gitu ya. Nah, memahami dari hadis Imam Ali tadi, itulah ulama mengatakan jangan motong kuku kalau sedang. Padahal dia bukan mau diisyarah sebetulnya. Yang disebut hadis kan apa? Tempat tumbuhnya rambut. Kuku kan tidak tempat tumbuhnya rambut kan? Sebetulnya tidak. Kalau orang pakai cara memahami, nah itulah di dalam fikih Syafi'i, ikhtiyatan, jangan memotong rambut atau kuku kalau sebelum mandi wajib. Pertanyaan kedua, lupa, balik lagi. harus ulang. Ulang-ulang. Karena tartibnya niat dulu, dan niat itu kan pada waktu melakukan gerakan pertama dalam mandi. Kalau tartib itu mualat dan tartib tadi, mualat yang bertubi-tubi tadi itu kan sunnah juga. Nah, jadi tapi saya tadi membacakan hadis, sebisa mungkin laksanakan yang sesuai itu. Hadis itu. Dengan melaksanakan sesuai hadis itu, banyak pertanyaan fikih yang kemudian tidak perlu sebetulnya. Dengan melaksanakan yang sesuai hadis Bukhari tadi yang saya bacakan, menjadi banyak pertanyaan fikihnya itu karena urutannya tidak seperti itu. Mana ini. Kalau dilaksanakan sesuai dengan sunnahnya tadi, satu, berhemat air, kedua, ya tidak banyak pertanyaan fikih, sah sudah gitu ya. Nah, itu saya makanya Ustaz Imam sengaja membacakan hadis tadi, baik yang di dalam kitab Syafi'i maupun kitab fikih Islami tadi, supaya mendapat gambaran itu, gitu ya, cara mandinya Rasul. Jadi tidak menghabiskan. Jadi kita ini yang pakai sabun, pakai rinso itu memang menghabiskan air banyak nih memang. Boleh Ustaz, boleh, cuma jangan terlalu banyak, sehemat mungkin lah ya. Nah, kapan kamu bisa berhemat? Kalau musim kemarau kan, kita ini kalau musim kemarau kan bisa berhemat. Iya, karena banyak dikit. Mudah musim hujan laju. Sebenarnya kita yang pinggir sungai ini agak susah biasanya. Tapi harus harus tetap diupayakan hari demi hari untuk bisa mengetahui sunnah, sehingga pemakaian air ya sesuai dengan hidayah Nabi untuk berhemat juga. Jadi jangan mentang-mentang air banyak. Nah, orang Arab sekarang juga teruji susah juga melaksanakan sunnah itu. Walaupun hotel-hotel Mekah itu banyunya itu banyu saringan laut gitu. Bukan air zam-zam kalau yang untuk mandi itu. Tatkala sekarang lah punya kemampuan itu, maka air juga kurang hemat juga. Jadi meskipun di hotel pun juga harus hemat pakai air. Artinya kecuali ada hajat lain ya. Misal orang sedang terapi air hangat, itu hal lain lagi lah ya. Itu karena ada kebutuhan terapi dan seterusnya. Itu saja kayaknya dua ada ya. Dua pertanyaan tadi ya, itu ya. Jadi kalau lupa yang tadi ya harus diulangi, karena tartibnya itu niat dulu baru mandi. Nah, yang selain makan aku tidak temu riwayatnya. Kalau makan ketemu Bismillahi awaluhu wa akhiruhu kan? Tidak mulai awal lagi makan kan? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, kalau yang selain makan, Ustaz itu tidak nemu ya. Memang dalilnya sampai hari ini dalam banyak itu tidak ketemu. Jadi untuk bab niat itu harus dipasang benar, karena dia yang membedakan antara adat dengan ibadat. Tadi yang di depan saya bilang, kau nyelulup di banyu, siang-siang panas, kan tidak niat wudu. Tidak baca disebut wudu. Gerakan kau bukan gerakan wudu, apa nyelulup. Berarti yang membedakan ibadah dengan, atau bahkan kamu melakukan perilaku persis wong berwudu, tapi tinggi ke badan, bukan berniat
Wudu, iya bukan wudu namanya. Nah, jadi alladzi yufarriq bainal ibadati wal adat huwa niyyah. Jadi yang membedakan antara ibadah dengan rutinitas adat itu adalah niat. Jadi saran saya dibalikin niatnya, balik ulang lagi dari niat, dan insya Allah kalau dalam konteks Indonesia kan banyunya cukup ya. Tapi maksud saya coba belajar mandi tapi dengan air yang tidak banyak itu. Secukupnya. Ya, seperti yang disebutkan hadis Nabi. Nak dirubah termasuk wudhu. Makanya ada hadis ya, Nabi itu kalau berwudhu itu hanya dengan air 1 mud. 1 mud itu 0,6 liter atau kilogram lah ya, 0,6 kilogram air itu kalau wudhu. Kurang lebih botol itu 600 ml. Iyalah, ini untuk wudhu. Kalau mandi, Rasul itu hanya menggunakan 1 sok air, 2,5 kilogram air. Itu hadis, ada hadisnya, hadis sahih. Ustaz mana caranya? Berarti boleh suatu saat dicoba dilaksanakan, tapi dengan tadi yang saya bacakan hadisnya tadi. Bukan dengan kebiasaan, aku ini biasa mau mandi, inilah Ustaz dengan gayung itu lah, sekali ya pun gayung. Ya kan, apalagi nggak ember. 1 ember itulah 2,5 liter itulah langsung sekaligus. Nah, maksudnya namanya belajar ngamalkan sunnah di rumah dewe ya. Oh ternyata pacak Ustaz. Nah, ternyata nanti kalau di beberapa daerah yang sulit air, fikih seperti ini menjadi sangat membantu gitu. Kalau kita yang di daerah-daerah banyak banyu memang air sedap. Dah butuh loh, ya banyak banyu misalnya gitu. Tapi tetap harus diupayakan berhemat penggunaan air bersih. Wallahualam. Sama yang tadi Ustaz, ada satu lagi digabung Ustaz ya. Ya. Katanya Ustaz, kalau istihadah Ustaz, bagaimana hukum mandi wajibnya Ustaz? Di hari ke-14 mandi wajib dan terus masih keluar darah. Setelah beberapa hari darah tidak keluar lagi, apakah harus mandi wajib lagi Ustaz? Dan maaf ke-14 ya? Iya Ustaz. Terus? Dan maaf Ustaz, pada saat istihadah apakah boleh habi Ustaz dengan suami? Satu ya. Fikih Syafi'i sampai hari ini. Jadi saya juga sifatnya juga bertanya ulang ini ya. Fikih Syafi'i itu dari istiqra itu sekarang kayak observasi kalau sekarang. Jadi Imam Syafi'i dengan istrinya itu dulu nanya semua perempuan, kamu tuh berapa hari halangan paling lama? Jawaban sampai yang istaqarra dalam mazhab Syafi'i, dan itu kayaknya waktu paling lama dalam fikih, ditemukan bahwa wanita itu paling lama datang bulan itu 15 hari. Nah, kalau kemudian misal di modern karena faktor cuaca, faktor makanan, faktor gizi bisa dibuktikan di lab bahwa memang darah haid itu keluar setelah 15 hari, itu penemuan baru. Oke, karena di taqarrar yang sudah tetap dalam mazhab Syafi'i itu gini. Kamu betina itu berhalangan itu paling lama 15 hari. Maka jika keluar darah setelah 15 hari, dugaan kuatnya itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Dan jenisnya berbeda. Nah, ibu-ibu bisa membedakan tuh. Nah, kalau benar pertanyaan ini bahwa darah yang keluar setelah hari ke-15 itu benar darah haid, ini penemuan baru. Iya, penemuan baru. Kalau dia darah haid persis sama, dilabkan misalnya hasilnya sama persis memang darah haid, maka berlaku hadis Rasulullah SAW, da'is salata ayyam aqra'i. Tinggalkan sholat selama kamu masa haid. Nah, jadi istiqro'nya, observasinya Imam Syafi'i dan keluarganya sampai hari ini belum terubah oleh semua hasil survei fikih bahwa haid paling lama 15 hari. Jadi setelah itu diduga kuat darah istihadah. Yang disebut darah istihadah itu darah penyakit. Nah, menjawab sekaligus pertanyaan apakah bisa dengan hubungan dengan keluarga, dengan suami. Setelah itu tadi kalau dia darah penyakit kan akan menyebabkan bisa timbul penyakit. Maka dalam Islam bukan tidak boleh berhubungannya, tapi tidak boleh menyebabkan kemudaratan kepada diri sendiri. Maka ada hadis lain, la dharara wa la dirar.
Orang itu tidak boleh melakukan perbuatan yang memudoroti diri sendiri, pun juga tidak boleh memudoroti orang lain. Gitu. Kalau pada fasenya, kan tidak selalu kan, kalau dalam fase istihadah itu kan tidak selalu keluar darah. Kalau di fase istihadah boleh pada prinsipnya berhubungan, karena dia bukan masa haid lagi. Yang tidak boleh dalam fikih itu fa'tazilun nisaa fil mahid. Harus menjauhi istri, tidak boleh hubungan dengan istri itu di masa haid. Di luar masa haid boleh. Nah, tetapi kalau ada hal yang dia dikhawatirkan memudoroti baik yang istri maupun suami, misalnya sedang keluar darah istihadah misalnya, bukan darah haid, itu kan fasenya boleh berhubungan karena dia bukan fase haid. Tetapi kalau ini bisa menyebabkan mudorot baik istri maupun suami, tidak boleh. Tidak bolehnya bukan karena fasenya, tapi karena mudorot yang bisa ditimbulkan. Itu ada hadis lainnya. Dan ini menjadi kaidah fikih dalam fikih kita. Sama dulu waktu corona ya. Dulu corona banyak beberapa orang tuh kan yang tidak percaya corona, tidak galak pakai masker. Aku tidak takut, tidak usah dengan corona. Ya tidak masalah. Kau melawan memang. Taruhlah kamu kuat uji aku. Pikir ke keluarga, anak bini, pikir ke juga jamaah, pikir ke juga orang lain. Oke, kamu kuat, tapi orang lain jangan sampai termudarat oleh kita. Apa dulu namanya zaman corona yang uang kuat kena corona ada apa-apa, tapi penyunan nulari orang lain. TG apa dulu tanpa gejala dulu? Oh TG orang tanpa gejala kena corona tapi dia kuat. Itu kewajiban memakai masker itu bukan karena dia takut, bukan karena dia tidak kuat, bukan. Dia jagoi wong lain jangan kena mudarat oleh kita. Itu dalam hukum fikih. Betul ya? Jadi secara fasenya, kalau betul itu fase istihadah, bukan darah haid, jadi darah penyakit, fasenya boleh berhubungan. Tetapi kalau sedang terjadi hal yang bisa memudaratkan salah satu dari dua itu tidak boleh. Tidak bolehnya karena dalil lain. Tapi kalau selama haid itu dalam Quran dan sunnahnya tidak boleh. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Bahkan hadis lainnya kalau orang berhubungan suami istri di masa haid itu terlaknat dia. Ya, kan tidak boleh kan? Karena itu melanggar hukum. Dan itu sebetulnya kalau kamu baca hadis sababun nuzul ayat, luar biasa syariat Islam itu. Dulu di syariat Yahudi itu, sebelum Quran ini, kalau ada betino haid itu persis seperti wong kena penyakit cacar sekarang. Diisolasi dia tidak boleh makan semeja, minum semeja dengan keluarganya, tidak boleh. Diisolasi di tempat terpisah, tidak boleh. Nah di Islam yang tidak boleh hanya berhubungan, namun makan apa segala masih bareng dengan keluarga. Nah itu kalau di dalam fikih Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama yang tadi Ustaz. Apa tuh? Untuk yang baca Yasin atau Al-Quran. Jadi gini, ini kalau di fikih Syafi'i kalau tidak ada kedaruratan tidak boleh, ya. Ada kemudian perkembangannya mana kalau aku ngajar, HP katanya. ya, mau HP mau anu sebenarnya sama aja ya. Kalau mana kalau aku ngajar, kalau dari hafalan banyak yang membolehkan, baca ya, tidak memegang. Ada yang mengatakan kalau dia keperluannya mengajar di ta'lim Al-Quran, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, kalau saya tidak keliru, termasuk yang membolehkan. Karena itu hajat untuk mentaklim dan misalnya tidak ada yang menggantikan gitu. Kalau ada yang menggantikan, disarankan lebih untuk kepada yang menggantikan. Tapi kalau tidak ada, dia masih diperbolehkan. Kalau itu mazhab antara Syafi'i dengan, karena Ahmad Syafi'i itu hampir mirip, dengan Maliki juga hampir mirip, yang agak berbeda sama sekali memang Abu Hanifah. Nah, kalau di mazhab Abu Hanifah itu mazhab India, Pakistan, Bangladesh, Rusia boleh dia. Jadi yang tidak boleh itu Quran yang di Lauh Mahfud katanya. Jadi nah dalam konteks itu maka saya termasuk mengikuti Imam Malik dalam konteks kalau seorang guru dia sedang berhalangan tapi dia ngajar. Ya mau tidak mau kan dia ngajarkan, membacakan ayat, membeneri ayat dan seterusnya kepada murid itu lil hajah, termasuk hajat yang membolehkan. Kecuali dia bisa ada gantinya. Itu lain hal ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir mungkin Ustaz ya. Okay. Kalau memang belum ada lagi nanti. Ini Ustaz. Ketika anak-anak itu masuk 15 tahun hukum balik Ustaz ya. Iya.
peninjauannya itu, pengukurannya itu 15 tahun dari Masehi atau Hijriah, Ustaz? Di dalam hukum Islam semuanya pakai hijriyah ya. Termasuk kalau kita zakat itu hijriyah, bukan Masehi, hijriyah. Jadi kalau di Masehinya berarti sekitar 14 tahunan sekian ya. Iya, karena itu semuanya hijriyah, termasuk haul zakat itu juga tahun hijriyah. Makanya Ustaz Imam itu menggunakan bulan Ramadan. Jadi tahun zakat saya itu, bulan zakat saya itu bulan Ramadan, yang notabene kan bulan ke-9 ya. Dalam bulan itu Ramadan Ustaz Imam menggunakan. Jadi agak mudah aja nganunya apa perterannya agak mudah. Jadi semuanya menggunakan bulan Komariah. Mungkin ada orang ngapa ndak anu kan konstan kalau masih ya itulah dari sejak dulunya begitu. Nah, jadi kata orang sih, bagi orang yang senang tantangan observasi itu justru menggunakan Komariah inilah tantangannya untuk terus aktif mengawasi gitu ya. Walaupun nggak ada yang nanya ngapa Ustaz hanya Ramadan dengan Idul Adha baik, sebetulnya ya setiap saat. Bulan itu harus sesuai dengan itu juga sebetulnya gitu. Kan juga nggak sering juga berubah sama sekali drastis kan juga enggak. Seperti kemarin kan sama-sama baik kan, antara mulai dengan akhir dari puasa, antara hitungan hitungan astronomi hisab dengan ru'yah basariyah. Jadi sebetulnya pakai Komariah ya, termasuk bulan Komariah, karena kaitannya nanti hal-hal lain itu. Ada yang nanya dengan saya, nah itu Ustaz kan orang kita sekarang sholat pakai waktu kalender, saya atau hitungan. Iya, itu fara namanya. Mengerti fara maksudnya gini? Asal yang menetapkan hukum kamu masuk sholat zuhur itu apa? Jam atau matahari tergelincir? Matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu tidak bisa ditawar untuk masuk sholat zuhur. Tapi jam berapanya bisa berubah, berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Berarti asal penentuan waktu itu bukan jam, tapi tergelincirnya matahari. Nah, kalau kemudian tergelincirnya matahari ini berbeda antara waktu Palembang dengan Makassar, yang ngikuti. Jadi bukan ngikuti ngotot nak jam berapanya, bukan. Di situ tuh tergelincir matahari jam berapa. Amun jadwal yang ada ini tidak mengikuti tanda alam yang disebutkan oleh hadis ini atau dan oleh Quran ini, tidak sah. Tidak dipakai. Nah, pacak dah kau bikin waktu macam-macam. Pokoknya zuhur setengah 12. Tidak pacak, siapa nak naatnya. Kenapa kita tak dengan jam yang dengan waktu-waktu yang tercatat sekarang? Karena dulu memang dia disusun berdasarkan zawalus samsi yang asal, tanda aslinya masuknya waktu sholat, zalal waktu. Nah, itu. Kemudian masuk asal itu kapan? Kalau bayangan sesuatu sudah 2 kali lipat barangnya masuk dia, misalnya gitu kan? Oh, berarti itu yang asli. Berarti yang waktu-waktu yang sekarang ditulis itu berangkat dari yang asli itu disebut fara gitu. Zaman Nabi pakai hitungan astronomi tidak ngawali bulan Ramadan? Tidak, jingo, berarti itu asalnya. Hitungan itu adalah faranya. Maka dalam kaidahnya fara tidak boleh, cabang tidak boleh ganti ke asal. Nah, mendukung asal dia. Makanya pemerintah kita kan menggunakan dua-duanya, ya hisab, ya ru'yah. Ya kita berharap terus lah, mudah-mudahan bisa bersatu sejak kemarin kan. Nih walaupun nggak ada ide katanya kalender hijriah global. Jadi teman-teman kita yang di Muhammadiyah itu akan tahun depan akan menggunakan kalender hijriah global. Wallahu alam, saya belum ada ngerti detail, mudah-mudahan ya berdoa mudah-mudahan bisa menyatukan sih. Misalnya kalau misalnya kita tidak menggunakan lagi Greenwich, misalnya kita menggunakan waktu sekarang TV-TV Timur Tengah tuh mesti mengatakan ada cara ini akan berlangsung jam sekian bitauqit di Makkahil Mukarramah begitu. Tidak dengan Greenwich, tidak dia. Bitauqit di Makkahil Mukarramah dengan
waktu yang jadi patokan adalah makatul mukar. Mudah-mudahan kebaikan lah yang justru. Allah. Baik, Bapak Bunda. Ya. Apakah sudah tidak ada lagi yang bertanya? Insya Allah cukup. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau habis kan ada kata lagi ya. Berarti kita cukupkan. Insya Allah cukup ya. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz Al-Mukarram Ki Haji Imam Mansur LC yang sudah menyampaikan begitu banyak ilmu, pemahaman kepada kita semua berkenaan dengan balik Ustaz ya, hal-hal wajib yang mesti kita lakukan, ada juga sunnah yang kita kerjakan ketika atau berkaitan dengan hukum balik itu. Izin Ustaz, kami kasih ringkasan sedikit Ustaz ya. Boleh. Bapak Bunda, Ayah Bunda sekalian, dari penyampaian Ustaz tadi sedikit kami kasih ringkas, mungkin baru yang datang, bahwasanya beliau mengajarkan kepada kita tentang begitu pentingnya pemahaman tentang balik ini. Karena mengapa? Karena diantaranya itu ada mandi wajib yang merupakan bagian dari bersuci, yang bila mana bersuci ini tidak kita lakukan dengan benar, maka ibadah sholat diantaranya yang kita kerjakan itu juga tidak akan diterima Ustaz ya, tidak sah apabila dari syaratnya salah satunya itu pun dari bersuci itu tidak baik, tidak sempurna Ustaz ya. Kemudian tidak benar. Ustaz, ya. Dan yang kedua itu insya Allah Islam ini mudah kata Ustaz tadi. Hanya 3 Ustaz ya. Hal penting yang kita lakukan dalam mandi itu. Yang pertama kita niat ya. Yang kedua menghilangkan kotoran atau hal-hal yang menghalangi. Biasanya itu kalau anak-anak zaman sekarang Ustaz suka nempel jerawat itu Ustaz. Jangan-jangan lupa. Itu biasanya anak-anak zaman sekarang. Itu bisa menghalangi Ustaz ya. Tapi harus diteliti, kalau bisa menghalangi ya harus dilepas. Maka segala apa yang menghalangi air Ustaz ya, itu harus dihilangkan. Dan yang ketiga itu meratakan air ke seluruh tubuh Ustaz ya, ke seluruh tubuh. Rambut dan kulit. Dan ketiga-tiganya itu harus berurutan Ustaz ya. Dan yang terakhir mungkin sebagai pengingat bagi kita untuk bisa selalu semangat dalam belajar, kata Ustaz tadi dalam hadis berkenaan dengan pentingnya mandi ini Ustaz ya. Bahkan kata Imam Ali, satu rambut pun yang tidak sempurna, tempat rambut itu tidak sempurna dicuci Ustaz ya. Tidak dicuci, maka itu akan mengakibatkan kita diazab di neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Kalaulah satu rambut saja demikian Ustaz ya. Apalagi kalau kita tidak mandi sama sekali atau tidak menjalankan sholat sama sekali. Tidak menjalankan mandi itu dengan benar Ustaz ya. Maka dari itu ini sebagai motivasi untuk kita semua ayah bunda ya, untuk kita semangat lagi belajar. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sekolah kita tercinta menyediakan fasilitas ini Ustaz ya. Untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama lebih memperbaiki diri kita dalam beribadah Ustaz ya, dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ayah bunda sekalian yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa kita sama-sama tutup kegiatan taklim kita pada pagi hari ini Ustadz ya. Dengan sama-sama kita mengucapkan lapas basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam, jazakallah. Kalau bismillah nak mulai lagi kayaknya. Allah Akbar ya Allah. Alhamdulillah. Oh ya Allah lupa.
Ada kipas kau tuh ya? Panas sana nih. Ya, mati.